Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope all of you are doing well in every day. So, our topic today is talking about expressing obligations. So, please pay attention to our topic today. And don't forget to fill your attendance list. Obligation. Obligation in bahasa means kewajiban atau keharusan, di mana obligasi ini adalah ekspresi yang digunakan dalam berkomunikasi mengenai adanya peraturan, pekerjaan atau tugas, atau permintaan untuk memberikan saran yang sifatnya ringan terhadap orang lain. Dan digunakan untuk obligation ini adalah modal verbs should or should not. Harus atau tidak seharusnya. Should adalah salah satu modal verb yang digunakan juga di dalam ekspresi obligation atau kewajiban. Kata ini digunakan oleh si pembicara yang menurutnya benar atau baik untuk dilakukan oleh seseorang, yang bermakna bahwa seseorang harus atau diwajibkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Modal verb. Modal verb adalah sebuah kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lainnya, atau bisa dikatakan sebagai kata kerja bantu. Contohnya seperti shall, should, must, can, could, may, and etc. Di dalam expression obligation ini ada 3 pola yang bisa digunakan untuk mengekspresikan obligation dalam bentuk present ataupun future. Yang pertama, should plus present infinitive. Yang kedua, should plus continuous infinitive. And yang ketiga, should plus perfect infinitive. Yang pertama dalam pola should plus present infinitive, yang digunakan untuk mengekspresikan bahwa seseorang berkewajiban untuk melakukan tugasnya atau melakukan kewajibannya. For example, sebagai contohnya, yang pertama, you should pay more attention to the teacher. Bahwa kamu seharusnya memperhatikan guru kamu. Berarti pada kalimat ini bermakna bahwa subjek tersebut tidak melakukan kewajibannya, sehingga diberikanlah expressions of obligation menggunakan kata should, di mana adanya saran dalam bentuk ringan yang diberikan terhadap si subjek. Lalu lanjut ke contoh yang nomor 3. You shouldn't smoke so much. Di mana pada kalimat ini dapat kita lihat bahwa seseorang atau si pelaku diberikan saran untuk tidak melakukan merokok. Shouldn't smoke. Tidak seharusnya merokok karena berdampak tidak baik bagi kesehatan. Next. Yang kedua dalam pola ini, kata should bisa digunakan untuk mengekspresikan kewajiban atau keharusan dalam pemberitahuan yang bersifat formal atau resmi ataupun informasi. For example, application should be sent before the 30. Dalam contoh ini, bahwa adanya pemberitahuan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang melihat informasi atau pemberitahuan ini dalam bentuk formal. Pola yang kedua dalam bentuk should plus continuous infinitive. Pola ini digunakan untuk mengekspresikan kewajiban bahwasanya si subjek belum melakukan kewajibannya atau belum memenuhi kewajiban yang harus dilakukannya. For example, contohnya, you should be wearing your seatbelt.
kamu seharusnya menggunakan atau memakai seatbeltmu. Berarti di dalam mobil si pelaku tidak menggunakan seatbeltnya, so the person isn't wearing one right now. Belum menggunakan seatbeltnya. Lalu yang pola ketiga, should plus perfect infinitive, ini digunakan untuk mengekspresikan obligasi atau kewajiban yang sesuatu diharapkan untuk dilakukan pada masa lampau tetapi tidak terjadi. Sebagai contohnya, number 1, for example, I should have called Fred this morning but I forgot. Seharusnya subjek I di sini menelpon Fred pagi ini, tetapi sayangnya dia lupa. Di mana kegiatan yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan. So class, this is for your assignment. Jadi ini adalah untuk tugas kalian. Lihat gambar A dan gambar B. Gambar A adalah sekolah, gambar B adalah rumah sakit. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah pilihlah salah satu gambar A atau gambar B. Lalu, selanjutnya buatlah kalimat apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak harus dilakukan terhadap gambar yang kalian pilih. Misalnya, kalian pilih gambar A yaitu sekolah. Jadi buat 3 kalimat apa yang seharusnya dilakukan di sekolah dan apa yang tidak harus dilakukan di sekolah. So class, that's all about our topic today. And if you have any question, you may ask me from our WhatsApp group. And please don't forget to do your assignment. See you next week and have a nice day.